Di dunia ini ada dua jenis orang, yang berjuang mencari rezeki dan yang berjuang mencari kuasa. Malam ini kita akan masuk lebih dalam ke jurang yang kedua. Ada pepatah tua, jika kau ingin mengambil kekuatan dari alam lain, kau harus memberikan sesuatu yang berharga dari duniamu sendiri. Dan seringkali yang paling berharga itu bukanlah harta. Kisah yang akan kalian dengar adalah kisah Bakti, seorang yang lelah dihina, lelah miskin, hingga ia menempuh jalan paling gelap, mencari ilmu kedikjayaan dari etinitas yang tak terkatakan. Dia berhasil, dia mendapatkan kekayaan, dia mendapatkan hormat, tapi dia lupa membaca cetak tebal dari surat perjanjian itu. Harganya yang akan ditagih dan penagihnya tidak menerima mata uang manusia. Siapkan dirimu, karena kita akan menjadi saksi bagaimana sebuah perjanjian gaib mulai menuntut santapan spiritual yang paling intim. Inilah horor malam ini, mencari ilmu kedikjayaan. Sebuah kamar yang gelap dan sempit, hanya diterangin oleh nyala lilin tunggal yang bergetar. Udara terasa berat dan pengap. Bakti 40 tahun duduk bersila di lantai, pakainya acak-acakan, matanya merah dan cekung. Ia berbicara dengan suara serak, terkadang seperti orang kesakitan, berbicara kepada lilin atau bayangan dinding. Aku hanya ingin dihormati, itu saja. Di kampung, aku selalu dianggap remeh. Bakti si lemah, Bakti si pengecut. Padahal aku sudah bekerja keras, pagi sampai malam. Tapi kekayaan dan kekuasaan, mereka selalu menjauhi. Aku lelah miskin, aku lelah takut. Jadi aku mencari yang lain. Aku mencari kedikjayaan. Ia memegang pergelangan tangannya, mengusap perlahan-lahan. Aku menemukannya di balik gunung, di sebuah pondok reot. Ada orang tua buta di sana. Dia tidak minta uang, dia hanya tanya, "Apa yang berani kau korbankan, nak?" Aku jawab, "Apa saja, tenaga, waktu, bahkan harta dunia." Tertawa, tawa yang sangat kering seperti daun jatuh di musim kemarau. Bakti menirukan suara kakek itu berbisik, "Dunia tidak butuh pengorbanan itu, nak. Dunia hanya butuh yang paling berharga, yang melekat padamu, yang berdetak di dalam rongga dada ini." Aku tahu dia bicara tentang nyawa, tapi dia bilang bukan nyawaku. Dia bilang cinta pertamamu. Bakti tertawa pendek, tawa yang menyakitkan. Aku mengangguk. Cinta pertama itu sudah lama mati, sudah jadi debu. Jadi aku setuju. Aku bersumpah di bawah bulan sabit yang berdarah,
Perjanjian tertulis bukan dengan tinta, tapi dengan Bakti terjeda sambil menyentuh dahi dengan tetesan darah dari jari manis. Dan dia membeku. Sebuah batu kecil berwarna hitam legam, dingin, tapi energinya astaga. Saat ku pegang, aku merasa setinggi pohon kelapa. Aku merasa kuat. Aku merasa tak terkalahkan. Semua berubah sejak waktu itu ku pegang di kantong celana. Aku bicara, orang-orang mendengarkan. Aku menunjuk, orang-orang menurut. Bisnisku maju pesat. Aku punya rumah besar, aku punya mobil mewah. Tak ada lagi yang memanggilku si lemah. Sekarang mereka memanggilku Pak Haji Bakti atau Juragan Besar. Kejayaan itu nyata. Bukan sulap, bukan sihir. Itu kekuatan untuk manipulasi, untuk menundukkan. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, penjaga gaibku. Aku menamakannya si Hitam. Kejayaan itu nyata. Aku bahagia. Beberapa bulan sangat bahagia. Sampai dia mulai menagih. Bakti menggosok lututnya. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang dalam. Bukan uang yang dia minta. Dia minta makanan setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya makanan kecil. Nasi tumpeng, kembang 7 rupa, darah ayam cemani, aku berikan mudah. Tapi lama-lama dia protes. Dia bilang energinya tidak cukup. Dia lapar. Bakti memejamkan mata erat-erat. Suatu malam aku sedang tidur. Tiba-tiba terdengar kedinginan yang ekstrim. Selimut tebal terasa seperti kain tipis. Aku buta mata. Dan si Hitam berdiri di samping ranjangku. Dia tak punya wajah. Hanya bentuk bayangan tinggi yang bergerak-gerak. Tapi dari kegelapan itu, aku bisa mendengar suaranya. Suara yang dalam, bergetar, seperti ribuan nyamuk berbisik bersama. Aku sudah lelah dengan bunga dan darah ayam. Aku butuh yang lain. Intim Bakti. Aku tidak mengerti. Aku menawarkan sapi kurban. Dia hanya mendengus, tawa yang sunyi, lalu menunjuk ke sudut kamar. Istriku indah, dia sedang tidur pulas. Aku panik. Aku bilang, tidak. Janjiku bukan dia. Janjiku hanya cinta pertama. Si Hitam hanya menjawab, semua yang kau cintai adalah perluasan dari cinta pertamamu, Bakti. Dan semua itu adalah milikku. Malam itu aku harus berkorban. Aku tahu aku harus, tapi aku gak bisa menyakiti Indah. Jadi aku lari, aku tinggalkan rumah itu, aku tinggalkan kekayaan itu, aku tinggalkan mobil dan gelar juragan itu. Aku hanya membawa batu hitam ini. Aku kembali ke Pondok Riuk di balik gunung. Aku lempar batu itu ke kakek-kakek buta itu. Ambil kembali. Aku gak mau. Batalkan perjanjian ini. Dengan nada marah dan putus asa. Kakek buta itu hanya meraba-raba batu dengan tongkatnya. Lalu dia berkata dengan nada kasihan. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan, nak.
Perjanjian itu sudah terjadi di alam lain. Kau hanya bisa memutusnya. Tapi memutusnya ada harganya, Bakti. Harga untuk memutus perjanjian diri sendiri. Kakek itu memberiku satu ritual terakhir. Berpuasa 40 hari, bertapa di makam keramat ini, tempatku sekarang, dan di malam terakhir, aku harus masukkan kembali si hitam ke dalam batu ini, menguji dia di sana dengan kekuatan jiwaku sendiri. Bakti melihat sekeliling ruangan yang gelap. Ini malam terakhir. Malam ini aku sudah puasa. Aku sudah bertapa. Aku sudah hampir gila. Suara Bakti kini terdengar sangat lemah, hampir kehabisan tenaga. Aku sudah merasakan dia datang. Aku bisa mencium bau tanah basah dan besi karat. Suaranya semakin keras, bukan lagi bisikan, tapi seperti gemuruh di telingaku. Dia ada di balik pintu. Dia ada di balik bayanganku. Dia marah. Dia tidak mau dikunci. Dia mau menggantikanku, menggantikan Rangga ini. Bakti meraih batu hitam kecil di sebelahnya. Batu itu kini terasa panas membakar kulitnya. Aku harus kuat. Jika aku gagal, si hitam akan mengambil ragaku. Dan aku akan jadi bayangan yang terperangkap. Bayangan yang harus menuruti semua keinginan gelapnya. Tiba-tiba, api lilin di depannya membesar, bergetar hebat, dan mengeluarkan asap hitam tebal. Ada suara hembasan napas berat yang terdengar sangat dekat, seolah di sebelah telinga Bakti. Masuk kau sih. Aku yang mengundangmu. Aku yang menguncimu. Bakti menjerit. Hanya ada suara gesekan keras, diikuti bunyi duk. Benda jatuh, lalu keheningan total. Lilin yang tadinya besar kini hanya menyisakan api kecil yang hampir mati. Setelah jeda panjang, terdengar suara pelan dan dalam. Bukan lagi suara Bakti yang lemah, tapi suara yang dingin, seram, dan penuh kuasa. Suara lain si hitam. Sudah kubilang, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Tapi, terima kasih Bakti. Sekarang aku bebas. Aku punya tubuh. Dan aku punya kedikjayaan. Suara langkah kaki berat terdengar menjauh dari ruangan. Lilin padam diikutin kegelapan mutlak. Di saat terakhir, Bakti masih berhasil mengunci si hitam. Atau begitukah? Pikirkan lagi kawan. Jika kekuatan itu begitu besar, jika dia harus akan Raga, apakah dia benar-benar akan menyerah hanya karena sebuah ritual? Atau apakah ia hanya mengganti tuan, mencari inang yang baru, yang lebih bebas? Perjanjian gaib tidak mengenal kata putus. Mereka hanya mengenal kata transfer. Entah itu transfer energi atau transfer kepemilikan. Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi pada Bakti? Apakah ia berhasil bebas? Atau ia kini menjadi budak bagi kekuatan yang ia cari? Tuliskan analisa dan teori kegelapanmu di kolom komentar di bawah. Aku akan membacanya dan mungkin saja cerita kalian menjadi kenyataan berikutnya di kanal ini. Jangan lupa like jika cerita ini berhasil membuatmu merinding, dan subscribe untuk terus mendengarkan bisikan di balik kesunyian ini. Gua Andy dan inilah cerita dalam hening. Sampai ketemu lagi.
hati-hati dengan apa yang kau inginkan. Hahaha.